Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, dalam kesempatan ini saya mau membahas lagi seputar gangguan asam lambung dan anxiety ya, karena memang topik dari channel ini asam lambung dan anxiety ya teman-teman. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah bantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya, dari teman-teman yang lain yang belum sempat saya jawab, dan teman-teman sudah ada yang bisa menjawab karena memang sudah melalui sensasi-sensasi seperti itu dan mungkin sudah membaik, jadi tahu tips-tipsnya ya teman-teman. Karena memang channel ini adalah channel yang untuk berbagi ya, untuk berbagi, untuk sharing pokoknya ya, untuk curhat silahkan monggo ya teman-teman ya. Karena orang dengan gangguan asam lambung dan anxiety ini sebisa mungkin jangan sampai merasa sendirian ya. Jadi kalau sendirian, merasa kesepian, itu sensasi itu akan bermunculan. Jadi disinilah tempat untuk sharing dan berbagi ya sebisa mungkin, dan saya sempatkan semaksimal mungkin untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Tapi dalam kondisi yang mungkin saya sudah capek ya, kemungkinan jawaban-jawabannya akan terpending ya teman-teman. Oke, lanjut ke topiknya ya teman-teman. Untuk topiknya ini mungkin saya rangkum saja ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ini yang mungkin itu berulang-ulang ya, berulang-ulang gitu ya. Terus sudah nyamuk sudah saya jawab ya, tapi bertanya lagi, mungkin ini pendatang baru ya, nggak apa-apa gitu. Kalau memang saya sempat balas pertanyaannya ya, saya jawab pertanyaannya ya, pasti saya sempatkan untuk jawab ya. Jadi nanti di sini itu juga ada bahas tentang ciri-cirinya ya, ciri-ciri apa namanya yang cepat uh, cepat membaik ya dan lambat membaik ya teman-teman ya. Jadi pertama adalah pertanyaannya adalah berapa lama sih Bang sakit asam gitu ya? Berapa lama sih sembuh dari asam lambung dan anxiety ya? Oke teman-teman, kalau banyak yang mempertanyakan pertanyaan seperti ini, sebenarnya saya itu mau menjawabnya itu gimana ya? Nanti kalau saya jawab saya jawab nanti teman-teman itu ada ini ada pemicu ya gitu ya, pemicu gitu, takutnya itu seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa ya, ambil positifnya saja ya teman-teman. Jadi saya mulai kerasa terkena gangguan asam lambung dan anxiety ini itu nggak tahu kapan ya, nggak tahu kapan ya. Jadi tepatnya persisnya itu kapan itu saya nggak tahu ya. Tapi mulai muncul sensasi itu saya sudah mulai gitu ya, saya sudah mulai muncul sensasi, saya abaikan, muncul sensasi, saya abaikan, sampai dengan kondisinya mungkin saya sudah nggak tahan, sampai dengan saya periksa ke dokter sana sini sana sini sana sini, dan dinyatakan saya terkena gangguan asam lambung dan anxiety. Dan saya hitung dari situ ya teman-teman ya, dari pemeriksaan pertama ya, itu saya itu kurang lebih ya ini ya teman-teman, kurang lebih 1 tahun ya. Ini termasuk lama ya teman-teman, ini saya itu termasuk lama. Karena apa? Yaitu ciri-cirinya yang mungkin mau saya sebutkan ya, kenapa itu saya lama gitu. Karena saya memang telat ya, telat mengetahui atau memahami atau belajar menghadapi gangguan asam lambung dan anxiety ini teman-teman ya. Karena gangguan asam lambung dan anxiety ini selain fisik kita ya, fisik kita itu, mental kita juga terganggu ya teman-teman ya, seperti saya gitu ya. Nah, saya mengaku aja apa adanya. Jadi memang secara fisik gitu, dicek secara fisik, dicek secara sama dokter gitu ya, memang saya mengalami gangguan asam lambung ya, ada GERD-nya juga ya, sudah diperiksa gitu ya. Dan yang mungkin yang memperparah itu ya mentalnya gitu ya, anxiety-nya saya gitu ya. Dan ini juga nggak tahu asal usulnya dari mana ya, dari asam lambung dulu baru ke anxiety, atau dari anxiety-nya ke asam lambung, itu ya saya nggak tahu ya teman-teman. Intinya saya dapat satu paket itu ya, gangguan asam lambung dan anxiety itu ya teman-teman ya. Mungkin bahkan sudah ke arah psikosomatis ya, tapi karena saya tidak ke 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 dokter spesialis jiwa ya, jadi ya saya nggak tahu apakah saya sudah termasuk psikosomatis ya teman-teman. Tapi kalau dari tanda-tandanya gitu ya, dari tanda-tandanya dan banyak yang disebutkan ciri-ciri psikosomatis ya, saya merasakan tanda-tanda itu gitu ya. Tapi itu sudah berlalu ya. Jadi ini motivasi saja buat teman-teman, supaya teman-teman itu bisa lebih semangat
Agar apa teman-teman? Semangat agar teman-teman itu mau belajar ya, atau memahami gangguan asam lambung dan anxiety ini ya teman-teman. Supaya apa? Supaya teman-teman itu bisa apa ya, cepat membaik gitu ya. Kalau saya dulu itu lama membaik karena apa? Karena saya itu telat belajar menghadapi gangguan asam lambung dan anxiety ini. Yang saya tanyakan adalah apa namanya, yang saya tanyakan atau yang selalu saya cari ya, saya tanyakan ke dokter selalunya obat. Bertemu teman, bertemu sama, saya yang tanyanya itu obatnya apa, obatnya apa, periksanya di mana, itu selalunya seperti itu. Dan saya melupakan itu belajar memahami gangguan asam lambung dan anxiety, dan saya itu juga telat belajar bagaimana saya itu harus memperbaiki ya 3P saya, yaitu apa, pola hidup sehat ya, pola hidup ya, pola makan ya, pola pikir ya. Itu saya itu telat untuk memperbaikinya teman-teman. Jadi untuk teman-teman ya, untuk teman-teman saya sarankan sekali, teman-teman yang sudah berapa lama atau baru ataupun lama gitu ya, yang belum menerapkan atau belum memperbaiki 3P, saya sarankan sekali untuk memperbaiki 3P-nya. Ada pertanyaan lagi, apa itu 3P Bang gitu ya. Mungkin ya banyak sekali yang sudah tahu ya 3P ya, tapi banyak juga yang mungkin tahu 3P tapi tidak menjalankannya dengan konsisten ya teman-teman. Jadi untuk pola hidupnya gitu ya, diperbaiki lagi gitu ya pola hidupnya ya. Ya pola hidup ya itu gaya hidup itu ya teman-teman ya. Yang tadinya begadang, yang tadinya istirahatnya acak-acakan gitu ya, itu ditata lagi gitu ya. Lakukan hal-hal yang positif saja gitu, yang tidak yang tidak bagus lah. Contoh misalkan bepergian kemana yang menguras energi dan tenaga gitu ya, dikurangin dulu ya teman-teman ya. Karena apa teman-teman? Karena orang dengan gangguan asam lambung dan anxiety itu penting sekali itu istirahat ya, istirahat dalam arti bukan berarti harus rebahan terus, tidak teman-teman ya, memang harus bergerak itu, cuma tidak diporsir ya teman-teman ya. Nah jadinya apa nanti teman-teman, jadinya kita itu bisa lebih tenang gitu ya, lebih tenang dalam menghadapi gangguan asam lambung dan anxiety ini ya teman-teman. Jadi kalau sudah tenang gitu ya, kalau sudah tenang dalam menghadapi gangguan asam lambung dan anxiety ini, saya yakin teman-teman itu akan membaik, cepat membaik ya teman-teman. Kalau dulu saya itu, kenapa itu saya lama, itu karena gerusa-gerusu gitu ya, kalau bahasa Indonesianya itu apa ya, terburu-buru gitu ya, terburu-buru dan pinginnya selalunya yang instan gitu, yang cepat saja. Kalau ada obat ya mana minum obat supaya itu sembuh dari gangguan asam lambung dan anxiety. Padahal ya gangguan asam lambung dan anxiety ini ya itu perlu proses teman-teman, perlu proses dalam penyembuhan, itu perlu proses. Tidak ada yang instan teman-teman, tidak ada gitu ya, tidak ada yang oh ya ini obat yang ampuh gitu, saya minum besok 2-3 hari itu sembuh ya. Ya nggak ada ya gitu ya, nggak ada ya, kecuali mungkin sakit-sakit tertentu lah gitu ya teman-teman ya. Tapi yang saya tahu gitu ya, yang saya alami juga gitu ya, itu juga obat udah sana sini gitu ya teman-teman. Tapi ya memang memang belum bisa berjodoh gitu ya. Jadinya ya penting sekali itu penerapan pola hidup sehat itu ya teman-teman. 3P itu diperbaiki lagi ya gitu ya. Jadi setelah memperbaiki 3P itu ya memang perbedaannya itu kerasa sekali gitu ya teman-teman, kerasa sekali gitu. Dan di sini itu banyak sekali yang menanyakan obat ke saya, karena saya itu di awal juga, di video-video awal saya juga mengatakan saya itu berobat gitu ya. Iya, saya itu berobat ke dokter spesialis dalam itu ya, memang karena secara fisik itu saya memang ada gangguannya gitu ya, ada gangguannya. Jadi ada peradangan, ada asam lambungnya, produktivitas asam lambungnya itu terlalu berlebihan gitu. Iya, dikasih obat-obat asam lambung itu ya, tapi untuk untuk mental ya, itu ya memang harus kita sendiri yang belajar belajar gimana ya. Nah, kita harus belajar sendirilah, intinya begitu, belajar mandiri gitu ya. Ya ada memang untuk ke untuk ke dokter spesialis kejiwaan atau psikiater atau untuk yang ada gangguan mentalnya gitu ya. Karena memang yang saya rasakan itu waktu itu juga mental saya itu terganggu teman-teman, mental saya itu sangat terganggu gitu dengan saya terkena gangguan ini ya teman-teman. Jadinya apa teman-teman,
untuk teman-teman nanti ya, kalau misalkan teman-teman itu lama membaik itu, teman-teman harus ini dulu koreksi diri dulu. Oh iya, apakah saya sudah menjalankan 3P ya, memperbaiki 3P secara konsisten ya. 3P secara konsisten artinya itu bukan seminggu 2 minggu ya teman-teman, itu dalam jangka waktu yang ya lama gitu ya teman-teman. Kalau saya juga sekarang sudah membaik pun gitu ya, sudah aktivitas lagi, sudah kerja lagi gitu ya, yang tadinya nganggur terus nggak bisa kerja, terus meratapi gitu, sekarang juga masih sebisa mungkin saya masih terapkan 3P itu ya teman-teman. Karena ya banyak manfaatnya ya, intinya seperti itu ya teman-teman. Jadi ciri-ciri orang dengan gangguan asam lambung dan anxiety ini yang cepat membaik dan lama membaik ya, kalau saya bisa cirikan gitu ya, berdasarkan dengan apa yang saya alami gitu ya, itu saya itu termasuk lama karena saya itu tidak belajar atau telat belajar memahami gangguan asam lambung dan anxiety ini teman-teman. Dan saya itu telat menerapkan 3P ya teman-teman, telat menerapkan 3P itu gitu, memperbaiki 3P itu teman-teman. Nah itu menurut saya seperti itu ya teman-teman, berdasarkan pengalaman saya gitu ya. Karena orang dengan gangguan asam lambung dan anxiety ini ya, sekali lagi ya, itu bukan hanya fisiknya saja ya teman-teman, mentalnya juga terganggu ya. Kenapa saya bilang mentalnya terganggu ya? Ada memang yang dengan gangguan asam lambung saja tanpa disertai anxiety itu ada, dan itu akan lebih cepat membaik lagi ya teman-teman. Terapkan 3P itu cepat gitu. Tapi kalau dengan yang asam lambung, GERD plus anxiety itu memang butuh proses teman-teman, butuh proses gitu. Karena apa? Pengobatannya itu nggak hanya di fisik aja, tapi di mental kita, untuk menumbuhkan mental kita lagi gitu ya. Kita harus berani lagi, kita harus tidak takut ke sana ke sini lagi, tidak tidak cemas ini itu dan sebagainya. Itu butuh proses dan itu butuh belajar teman-teman ya, butuh belajar ya. Untuk teman-teman jangan patah semangat ya, tetap semangat teman-teman. Karena apa teman-teman? Saya yakin teman-teman itu akan sembuh teman-teman, saya yakin akan sembuh ya. Jadi memang gangguan asam lambung dan anxiety ini itu perlu proses gitu, tidak ada yang instan ya. Kalau teman-teman hanya mintanya itu hanya yang instan saja gitu ya, itu ya nanti akan menambah beban di diri kita gitu ya. Kok nggak sembuh-sembuh, saya sudah minum obat ini kok nggak sembuh, saya sudah menerapkan 3P kok nggak sembuh-sembuh gitu ya. Jalani saja dulu teman-teman, jalani saja dulu. Masalah hasil itu ya nanti gitu, jalani aja konsisten gitu ya. Saya yakin teman-teman itu akan sembuh, saya yakin teman-teman ya. Jadi intinya semangat, ada kemauan untuk kita itu merubah, memperbaiki 3P ya, terus ada kemauan kita untuk sembuh gitu ya, ada keinginan untuk sembuh, dan dibarengi dengan dengan tindakan kita ya teman-teman. Saya yakin teman-teman itu akan cepat sembuh ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini mungkin tidak terlalu lama ya, takutnya nanti teman-teman itu bosan gitu melihat video-video saya seperti ini lagi ya. Jadi untuk teman-teman yang menanyakan ya berapa lama gitu ya, saya tidak tahu pastinya, kan nanya awal. Kalau saya hitung dari yang ya lagi parah-parahnya ya sampai dengan membaik, saya bisa saya bisa aktivitas lagi, saya bisa bekerja lagi, yaitu kurang lebih itu 1 tahunan ya teman-teman ya. Oke ya, cukup teman-teman ya untuk kali ini ya, nanti bisa disambung lagi. Silahkan komentar, kalau video ini bermanfaat silahkan bagikan, kalau tidak bermanfaat ya sudah, didiamkan saja ya teman-teman ya. Semoga saya bisa menemani selalu teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung dan anxiety ini ya. Terima kasih, salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.